Episode 32, Gara-gara Mimpi. Farhat merebahkan tubuh Melisa di kasur, di tengah-tengah momen yang mendebarkan karena akan otu baku hantam, tiba-tiba ponsel Farhat berdering keras sehingga membuat Farhat dan Melisa terkejut. Syah. Farhat terlihat jengkel saat itu. Angkat dulu mas, siapa tahu penting, ujar Melisa lega, karena ia sungguh tak mengharapkan itu terjadi malam ini, karena dirinya belum siap untuk bertempur dengan Farhat. Baiklah. Farhat mengambil ponselnya di atas meja rias, tertulis nama penelpon itu Vino, kenapa perjaka tua ini menelponku sekarang? Rutuk Farhat kesal dalam hati, ada apa? Jawab Farhat sambil menggertakkan giginya, maaf, aku pasti mengganggumu kan? Tapi aku menelpon sebagai sekretaris Pak, ada hal yang sangat penting yang perlu Bapak periksa, aku sudah mengirimnya lewat surel. Vino terdengar buru-buru dan tegang dari seberang telepon, dan ia juga langsung memutuskan pembicaraannya, Farhat menghela nafasnya. Sayang, maaf tapi Mas harus memeriksa sesuatu, ujar Farhat tak enak, iya silahkan. Melisa menjawab dengan cepat. Farhat memeriksa komputernya di ruang kerja, ternyata Vino sedang tidak membohonginya, terjadi masalah serius di kantor, dan Farhat harus segera menangani ini. Setelah 1 jam berkutat dengan komputernya, Farhat bisa bernafas lega, akhirnya masalah itu bisa ditangani dengan cepat sebelum diketahui pihak pesaing, ia pun kembali ke kamarnya, ia mendapati Melisa yang sudah tertidur pulas. Vino sialan. Gerutu Farhat jengkel karena ia gagal melaksanakan pertempurannya malam ini. Farhat hanya bisa memandangi Melisa yang sudah tertidur lalu matanya terfokus pada dress Melisa yang tersingkap di bagian betis, sehingga membuat Farhat langsung menelan ludahnya saat itu, bahkan betis ini seperti memanggilku. Farhat menarik selimut dan menutupi betis putih nan mulus milik Melisa, setelah itu Farhat membelai lembut pipi Melisa. Entah apa yang sedang diimpikan oleh Melisa, ia malah mengigau dan mengatakan, tolong jangan sentuh aku, ujarnya lirih namun nada suaranya terdengar tegas, raut wajahnya juga menjadi sangat ketakutan sampai ia mengeluarkan keringat. Mendengar itu Farhat langsung menarik tangannya dari wajah Melisa, apa? Kalau kamu belum siap menjadi istriku seharusnya bilang saja, nggak usah disembunyikan, bahkan sampai ke bawah mimpi. Farhat langsung berkecil hati, ia pun tidur di sofa yang ada di kamar itu dengan raut wajah sedih dan bersalah, ia merasa sudah melanggar janjinya kepada Melisa yaitu bersabar. Pagi hari, Melisa terbangun dari tidurnya, tampak matahari sudah sangat silau menembus kaca besar yang ada di kamar Melisa, dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi, ia langsung teringat akan Farhat, apa Mas udah berangkat kerja? Kapan aku tidur? Gumamnya sambil mengusap-usap wajah, ia pun turun dan bertanya kepada Art yang tengah membereskan rumahnya, Big. Mas Farhat udah berangkat kerja ya? Udah nyonya, jawab Big Siti yang sedang mengepel lantai. Melisa pun teringat akan mimpinya yang menyeramkan semalam, sebelumnya ia tidak pernah mimpi horor seperti itu ditambah mimpi itu sangat terasa nyata, Big, apa rumah ini ada hantunya? Tanya Melisa kepada Big Siti. Hantu. Big Siti mengernyitkan alisnya, memangnya ada apa nyonya? Sambung Big Siti lak, tadi malam saya mimpi dikejar zombie Big, terus dia narik saya secara paksa mau dimasukin ke kuburan, saya baru kali ini mimpi kayak gitu dan ini pertama kali saya tidur di sini, jadi saya berpikiran apa rumah ini ada hantunya ya Big, ujar Melisa panjang lebar dengan wajah panik ketakutan. Hahaha, mungkin nyonya kecapean makanya mimpi seram begitu, mana mungkin rumah ini ada hantunya, sahut Big Siti sambil terkekeh, iya juga ya, sepertinya omongan Big Siti terdengar masuk akal, oh iya Big, tolong panggil saya Melisa aja, saya agak kurang nyaman dipanggil nyonya, Big Siti, tapi, apa aja deh Big asal jangan nyonya, saya nggak enak jadinya, ujar Melisa sungkan, ia pun kembali ke kamarnya untuk mandi sambil celingak-celinguk ketakutan, hihihi, mimpiku tadi malam terasa nyata banget,
gumam Melisa bergidik ngeri. Melisa berniat ke kantor untuk mengantarkan makan siang Farhat. Ia meminta pada supir untuk mengantarkannya karena ia tidak bisa mengendarai mobil sendiri. Sesampainya di kantor, rekan-rekan Melisa sangat antusias melihat kedatangannya, terutama Mila. Ya ampun, pengantin baru. Melisa, sering-seringlah ke sini, kami merindukanmu. Iya Melisa, sering-seringlah mampir, ujar Mila dan yang lainnya bergantian. BTW apa kami tidak apa-apa memanggil namamu? Haruskah kami memanggilmu Bu, Nyonya, atau Madam? Mila tampak sungkan kepada Melisa, karena sekarang ia sudah menjadi istri pimpinan di perusahaan tempatnya bekerja. Santai aja Bu, panggil saya Melisa aja, kita kan tetap teman, ujar Melisa sambil tersenyum renyah. Oh iya, sebentar ya, saya mau antar makan siang buat Pak Farhat, ujar Melisa malu-malu. Iya, silahkan Bu Presdir, ucap mereka serentak. Melisa pun segera bergegas masuk ke kantor Farhat dengan menenteng kotak makan. Mas, ini Melisa bawain makan siang, Mas udah makan? Belum. Farhat menjawab Melisa sambil cemberut. Melisa membuka satu persatu lauk yang ia masak sendiri tadi lalu menatanya di meja tempat di mana mereka dulu makan bubur berdua. Ayo Mas, makan dulu. Jawab Farhat dingin. Ia pun berjalan ke arah Melisa dengan wajah ngambek bak anak kecil yang nggak keturutan beli jajan. Melisa pun menarik tangan Farhat agar duduk di sebelahnya. Apa maunya anak kecil ini? Kemarin dia bilang aku tidak boleh menyentuhnya. Sekarang dia malah memegang tanganku dengan wajah polosnya, batin Farhat heran. Mas kenapa sih? Bukannya harusnya aku yang marah karena udah ninggalin aku sampai-sampai aku ketiduran. Melisa pun membatin heran melihat tingkah Farhat. Farhat menggeser tubuhnya dan memberi jarak pada Melisa. Mas kenapa? Tanya Melisa terheran. Mas berusaha nggak menyentuhmu, jawab Farhat acuh dengan wajah ngambeknya yang menggemaskan. Melisa, kenapa? Kan kamu sendiri yang bilang semalam, ujar Farhat sambil memalingkan wajahnya. Kapan aku bilang begitu? Ya aku memang berharap untuk nggak melakukannya dulu, tapi kan aku bilang dalam hati, apa Mas bisa mendengar suara hatiku? Atau aku mabuk semalam dan bilang begitu? Kenapa aku nggak ingat pernah mengatakannya? Melisa terus saja mengomeli dirinya sendiri, ia juga berusaha mengingat kapan dia mengatakan itu. Sementara Farhat asik menyantap makanannya, dengan wajah kusut seperti dompet akhir bulan. Kamu yang masak ini? Melisa, iya kenapa Mas? Nggak enak ya? Jujur aja sih, ini pertama kalinya Melisa masak, karena dari dulu Melisa nggak pernah belajar masak, ujarnya merendah, karena memang dari dulu ia hanya sibuk mencari uang bahkan sebelum lulus sekolah jadi dia tidak punya waktu untuk belajar memasak. Kenapa semuanya pertama kali bagimu? Tanya Farhat sok angkuh, padahal hatinya senang tak terkira saat mendengar kata pertama itu, ia merasa mendapatkan berlian langsung dari pertambangan yang belum pernah disentuh dan dijamah siapapun. Enggak juga. Melisa pernah kok melakukan hal yang dilakukan kebanyakan orang. Apa? Apa yang pernah kamu lakukan? Farhat mendadak penasaran, mencari uang, jawab Melisa bangga sambil menaikkan kedua alisnya. Syukurlah, Mas kira apa tadi? Farhat kelihatan lega sekali mendengarnya, ia sudah akan salah mengira tadi karena perkataan Melisa.